برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Yang punya hutang lunasi ya Allah. Yang mencari jodoh berikan jodoh yang terbaik. Yang menanti keturunan berikan keturunan yang solih solihah. Dan izinkan kami kelak pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa berkumpul di rumah Allah ini, di tempat yang baik, di kegiatan yang baik bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami wabil khusus kepada gurunda kami Ustaz Aryan, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah, beliau berserta keluarga, bunda-bunda yang berwarna-warni warnanya. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Insyaallah mau ke surga semua ya? Siap ke surganya sekarang? Bismillah. Ya. Ustaz izin ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Judulnya teh seingat saya menjadi hamba yang dicintai Allah. Ya. Ibu udah dicintai Allah belum? Udah? Baik, karena sudah kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma. Baik, sebetulnya kalau ditanya udah mah Bu, udah ya. Karena kalau Allah gak cinta sama kita, dibandingin lagi dengan dosa-dosa kita, maka seharusnya mudah bagi Allah matiin kita kapan aja, atas dosa yang mana saja. Ya, adakah hari dimana kita nggak bikin dosa sama sekali? Kayaknya sulit. Ya, ketemu orang bisa jadi dosa, ngelihat orang bisa jadi dosa, ngobrol bisa jadi dosa, lihat handphone bisa jadi dosa. Ya, dan Allah punya kuasa menghukumnya. Tapi bukannya dihukum, ibu masih sehat. Nggak cuman dikasih sehat, bisa datang ke pengajian tanpa dipaksa. Ada yang datang ke sininya terpaksa? Tuh, kalau Allah udah nggak suka sama kita, dibiarin aja maksiat terus. Ini malah dibikin mau ngaji. Ada yang jaraknya jauh, naik kendaraan, jalan kaki. Yang naik kendaraan harus isi bensin dulu, ya. Harus nyediain waktu, mungkin ada yang lagi sibuk. Allah yang nolong. Kalau Allah nggak pengen kita nyampe sini kan gampang. Bisa kunci motornya dibikin hilang. Ada yang kuncinya ada tapi motornya yang hilang. Ya. Ada yang motornya ada, kuncinya ada, ibunya yang hilang. Diculik mantan tentunya. Ada yang motornya ada, kuncinya ada, ibunya ada, imannya yang hilang. Ya. Lebih repot ya. Masjid deket tapi tetap nggak mau datang. Ya. Maka yang pertama syukuri dulu nikmat. Aslinya kalau ditanya siapa yang paling sayang sama kita, Allah. Ya. Allah sayang sama kita lebih-lebih daripada kita sayang diri sendiri. Allah sayang sama kita lebih-lebih orang tua kita sayang ke kita. Ya. Orang tua masih bisa marah murni hanya karena emosi. Allah apapun yang gak enak terjadi di hidup kita pasti untuk ngajarin kita. Ya, maha baik Allah. Ya, kita kalau dibaikin sama orang ada rasa malu, pengen ngebalas kebaikan orang itu. Padahal kebaikan orang terbatas. Bisa jadi dia pengen sesuatu dari kita,
bisa jadi ngarap dipuji, bisa jadi ngarap ditraktir. Allah nggak butuh apa-apa sih kita kan. Satu dunia taat semuanya juga Allah nggak dapat untung apa-apa. Satu dunia maksiat semuanya juga Allah nggak rugi apa-apa. Yang rugi kita. Terus berarti buat apa kita masih disayangin sama Allah? Kalau nggak karena murni Allah maha penyayang aja. Tapi kalau ke manusia kita bisa balas budi, kalau Allah harus lebih lagi balas budi. Kita balas budinya dengan apa? Nurut sama Allah. Kalau nurut sama Allah, Allah yang untung. Enggak, kitanya lagi yang untung. Hati dibikin tenang, masalah dibikin selesai, ujian dibikin terasa ringan. Dan kalau lulus, ganjarannya surga yang abadi. Ya, baik tidak Allah. Nah, kitanya udah baik belum ke Allah? Masya Allah. Tapi kabar baiknya, setidak baik tidak baiknya kita, kabar baiknya Allah itu tidak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Ya. Kalau yang dibenci pendosanya, Pak, udah tamat riwayat gitu. Ya. Jadi kadang perjalanan iman itu sesederhana dimulai dari mikir kayak gini aja. Mikir. Kalau ibu melihat contoh, kan ini teh Bogor kenengnya bu ya, kota hujan kenapa? Kadang 1:30 malam ya hujan keneng, dan ibu tahu 1:30 malam hujan kayak begitu, kadang kita nengok ke jalan tuh masih ada orang yang seliwan, ya. Dan kadang kalau ditanya, bapak anterin pesanan makanan dia, ya Allah Pak, nggak istirahat, setiap kali saya istirahat, teringat anak istri di rumah. Ya. Nanti aja gampang saya. Nanti juga ada waktunya istirahat yang saya nggak akan dibangunin lagi di kubur. Ya. Saya nggak bilang semua laki-laki baik, yang tidak baik juga ada. Tapi sekali lagi perjalanan iman, perjalanan dicintai oleh Allah. Jadi mulai dari kayak gini dulu, tafakur, ayo kita mikir. Ibu pernah melihat ada tiang listrik atau tiang tower sinyal? Itu tuh ada yang bersihin tuh berapa bulan sekali. Ada yang naik tuh bela-belain ke sana. Kalau ditanya buat apa, sama buat orang-orang yang saya sayang. Ya. Maka belajar empati dulu, bismillah ya. Alhamdulillah. Mungkin dia tidak selucu orang-orang yang lain, tidak seterkenal suami orang lain, tidak jago gombal, jago kasih perhatian seperti yang lain. Tapi bismillah, meskipun dia, kalau dia ditanya rela kan tukar nyawanya buat kebahagiaan kalian, bisa jadi mereka orangnya. Ya, maka bersyukurlah, bismillah, dititipi orang yang sayang sama kita. Ya, padahal dia tahu kita kurangnya apa, padahal kita tahu salahnya apa. Ya, mahal itu, mahal, serius. Kalau kadang kita mikirin masalah kita, ya Allah, uang sekolah bulan depan anak gimana bayar, token listrik gimana bayar, izin atas izin Allah, kok pernah hidup di lingkungan orang yang duit itu bukan masalah. Meskipun ada yang dari bisnis yang halal, ada yang dari bisnis yang haram. Masalah mereka bukan masalah duit. Masalah mereka kadang saya nggak nemu ada orang yang temenan sama saya itu asli. Kadang cuma mau duit saya, kadang cuma pengen dibantu karena saya punya jabatan. Ya. Kita dengan gini ala kadarnya mau traktir, kadang buat diri sendiri juga nggak cukup, dosa juga ada, kebaikan ke itu, tapi masih ada orang mau tetap nafkahin kita, sayangin kita, jadi teman kita. Itu mewah, itu sesuatu yang bahkan belum tentu orang lain punya. Mereka bisa bayar perempuan untuk temenin dia pergi ke tempat hiburan malam, bisa bayar, tapi kan palsu, mau duitnya. Ya. Kalau kita sadar nggak bisa kasih apa-apa ke orang kecuali cuma doa, tapi ada orang yang mau tetap dampingin kita. Oh itu mewah. Ya. Orang-orang yang uangnya banyak, kadang mereka irinya ketika melihat ada anak yang lagi nyuapin ibunya makan jeruk, karena anaknya yang kuliah di luar negeri nggak pernah kayak begitu. Nelpon di reject sama anaknya, minta duit baru anaknya nelpon.
Jadi bisa iri itu kelihatan kayak gitu. Ibu punya anak yang siap 24 jam disuruh ke warung kapan aja, sama itu juga kemewahan. Kadang kita mah kalau kata orang Jawa cuma sawang sinawang ya. Rumput tetangga cenah lebih hijau, padahal rumput tetangga bisa jadi rumput sintetik ya, palsu nih coba ya. Ibu ini hijau terus kan? Kadang ganti warna kan? Dan yang aku yakin telat ibu akan ganti warna, pakai warna putih. Kain apa? Nggak mungkin pakai warna hijau nanti dibungkus. Ya. Ibu biru terus kan? Saya keinget tadi Ustaz tadi bilang jika buras. Ibu maaf ya Bu. Si Ustaz dulu ya Bu. Dari jika buras. Padahal bisa jadi lompor ya. Ya Allah. Intinya siapa yang paling baik kepada kita? Allah. Maka disilang gimana cara kita dicintai oleh Allah? Ya. Ini baru dapat 5 nasihat ini, 5 nasihat ini kemarin waktu di Darul Tauhid ketemu salah satu guru kami. Ada 5 hal istilah jalan dicintai Allah. Cara yang paling pertama, dan ini kadang tidak dianggap ibadah, padahal ini juga amal soleh. Yaitu cara yang pertama, husnuzon sama Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Karena sengaja tadi pembukaannya kita kasih renungan dulu tentang Allah, supaya kita tuh nggak punya celah gitu untuk suuzon ke Allah. Ya. Allah nggak pernah zalim sama kita. Ya. Kita kecewa bukan karena takdirnya buruk, tapi kecewa karena takdirnya nggak sesuai kepengen kita. Padahal kata siapa buruk bisa jadi bagus buat kita. Yang nyuri, yang korupsi, dia juga pengennya berhasil terus nyawangnya, tapi ternyata akhirnya dia ditangkap. Ya, yang korupsi 10, yang ditangkap 1, ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Jalanin hukuman, begitu dibebasin, akhirnya diwawancara. Gimana jalannya? Gimana selama ini jalanin hukuman di penjara? Setelah bertahun-tahun dibebasin, wajahnya beda, teduh, dan dijawab dengan tenang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kemarin ditangkap ngambek. 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. Ya, 1. 2, gara-gara ditangkap saya jadi Allah. Di dalam ngaji wae kegiatan anak, di luar banyak yang ngajak ngaco, jadi kenal. 3, lumayan DP, gugurin dosa. Kebayang saya nyolong gak pernah dihukum, dihukumnya nanti semua sekaligus setelah meninggal, repot. Alhamdulillah saya ditangkap duluan daripada teman-teman saya. Oh iya, tolong bilangin makasih ya ke yang laporin saya waktu itu ya. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah aja bagi beliau. Makasih gitu ya. Yang ngambek reporternya, wartawannya. Nah jadi soleh kieu, saya jual berita naon. Ya. Kadang perlu waktu untuk kita menyadari, oh iya ya, ini teh pertolongan. Ya. Perlu waktu. Kami nunggu keturunan 5 tahun. Dalam 5 tahun itu kadang jujur iri sama yang punya anak duluan. Ketika ketemu sama orang yang udah nikah, baru nikah 2 bulan langsung hamil, ternyata katanya mereka iri juga sama kita yang menanti dulu 5 tahun. Karena ternyata ngurus anak dan membesarkan anak itu Masya Allah. Dan mereka ta'aruf, belum benar-benar kenal,
Baru pacarannya 2 bulan pertama, langsung ternyata setahun kemudian punya anak. Belum paham satu sama lain, harus didampingi, repotnya nyari duit dan repotnya ngurus anak, menyusui segala macam. Berkali-kali bentrok. Dengan menanti keturunan, akhirnya kita sering dikasih waktu berduaan. Atas izin Allah kesana berdua, kajian berdua, hujan-hujanan berdua, jualan berdua. Atas izin Allah bisa ke tanah suci umroh berdua, haji berdua. Benar-benar paham dulu luar dalam. Yang kita pikir kalau nanti punya anak duluan sebelum kita benar-benar paham, bentrok. Gak sedikit yang akhirnya pisah duluan. Gak tahan. Tapi udah saling ngerti dulu, alhamdulillah. Pantesannya Allah nunggu ngasihnya di waktu yang tepat. Oh, itu hikmahnya. Selalu ada hikmah pasti. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Ya, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Jadi belajar husnuzon sama takdir Allah. Ya Allah, baik semuanya. Ada saat kita stres segala macam juga udah diurus lah Bu sama Allah. Di luar sana ada nggak yang lagi maksiat? Yang lagi maksiat itu tetap dapat rezeki nggak? Dapat rezekinya dari siapa? Terus kita udah nurut sama Allah, masa Allah jadi pelit sama kita? Padahal kitanya udah nurut. Yang jelas-jelas lagi maksiat nggak nurut sama Allah aja tetap dikasih rezeki. Ya, nggak masuk akal. Bismillah, yakin. Sebelum kita stres mikirin rezeki, stres kan di otak, di kepala. Sebelum otak kita jadi aja, kita udah perlu rezeki. Waktu masih janin, ibu di dalam perut orang tuanya masing-masing, perlu rezeki nggak buat tumbuh? Perlu. Nyari duit sendiri nggak bisa. Mikir, otaknya aja can jadi. Ya. Sholat belum bisa. Akhirnya perlu rezeki. Bapaknya ada yang nyari nafkah. Kebeli makanan di rumah. Si ibu masak apa aja, makan jengkol, makan pete, makan karedok. Si badan teh ngerti, oh diolah nih, vitaminnya disalurin melalui darah, ya. Ngerti tanpa mikir, bahkan kadang sambil maksiat tetap ngalir ke si janin. Kan pertanyaannya sederhana, itu janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Sakit, datengin janin. Sekarang kita udah lahir, udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan yang Maha Kaya, segitu ragunya sama Allah. Aneh, ya. Lahir si anak, ada yang ibunya wafat duluan, ada yang ibunya ada tapi asinya nggak keluar. Allah ciptain sapi. Saya pernah kajian di pabrik susu, pabrik sapi. Ya. Saya tanya, ini peternakan sapinya di mana? Nyediain susu se-Indonesiaeun. Ternyata di luar negeri Bu, di New Zealand namanya, Selandia Baru. Belum tentu bisa ke sana kita. Nyampe susunya. Diimpor, nyampe ke warung, orang tuanya beli, bayi gak ngerti apa-apa, tahu-tahu nyampe, plek, udah selesai. Kerja belum bisa, sholat belum bisa, nyampe. Pertanyaannya sederhana, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, bukan susunya, air susunya. Susu nama nggak gantung di sapina, ya. Maaf digocek ya Bu ya. Itulah alasannya ibu paham kenapa kita nggak boleh nikah sama sapi, betul? Kenapa? Ya karena beda spesies ya. Masa saudara sepersusuan? Ya. Kalem Bu, asli. Saya kasih fakta ya. Saya tanya dulu, Bu, tinggal di Indonesia enak nggak? Ada yang ngerasa tidak enak? Nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Tapi izin ngasih tahu aja ya, banyak negara lain yang lebih nggak enak. Di sini kita parkir berapa? 2.000. Tapi kalau si mamangnya lagi ke WC, aman. Ya. Ibu tahu di Jepang biaya parkir berapa Bu? Per 10 menit 50.000 perak. 10 menit 50.000. Ya. Di Jepang lagi ada, ibu tahu Jepang nggak?
Kan kayak yang indah negaranya gitu ya. Indah sih betul. Tapi ini mah sekedar buat kita nambah bersyukur aja ya. Di Jepang itu lagi ada tren baru, orang-orang tuanya pada pengen hidup di penjara. Pada pengen hidup di penjara. Kenapa? Banyak faktornya. Satu, Jepang punya musim dingin. Punya musim salju. Ibu apal salju? Jadi orang miskin di Indonesia sama jadi orang miskin di Jepang itu beda. Di Jepang nggak punya rumah, nggak punya penghangat, nggak punya pakaian hangat, tidur di emperan toko, musim salju bisa mati bu demi Allah. Taruhannya nyawa. Kita mah di sini insya Allah cuaca enak bu. Dan kayaknya selapar-laparnya kita tetangga kayaknya nggak mungkin diem bu. Ya, nggak mungkin diem. Nggak mungkin sekedar mie instan gak ngasih. Ada bu yang ngasih. Kita mah guyup insya Allah. Ya. Punten ya, di Jepang pernah nyampe kejadian seorang ibu single parent, dia pisah sama suaminya, punya anak 2. Anaknya ikut sama si ibunya, satu umur 3 tahun, satu umur 1 tahun. Dan benar-benar ternyata kalau ibu hamil, ibu menyusui, ngurus anak ada yang namanya baby blues ya. Itu benar-benar capeknya luar biasa. Dan dia sendirian, gak punya suami, ngurus 2 anak sambil harus nyari nafkah sendiri. Satu titik kelelahan memuncak, akal gak kepake. Lama-lama dia mulai cari hiburan, dia pacaran. Pertama ditinggalin 1 jam, 2 jam, anak-anaknya baik-baik saja. Jadi mulai berani, lama-lama ditinggal seharian. Entah gimana, kecapeannya memuncak. Suatu ketika akhirnya dia mutusin pengen lari sama pacarnya. Sebelum lari, itu anak-anaknya ditinggalin. Semua jendela sama pintu dipakein solasi ban biar ketutup, biar suaranya nggak kedengeran. Kunciin dari luar. Baru ditemukan 50 hari kemudian dengan kondisi anak 3 tahun dan 1 tahun tersebut, mohon maaf ya, sudah wafat tentunya. Sebetulnya ada yang gedor-gedor, ada suara dari dalam, tetangga udah ada yang nelpon. Cuman begitu akhirnya polisi datang, diketok nggak ada yang bukain, tinggalin lagi, cuek di sana mah. Tetangga gedor-gedor, nggak peduli, sampai mati di situ. Punten ya, kita mah tetangga lagi berantem sebentar, kita nimbrung, kumpul, kepo kita mah, ya asli, ya. Masalahnya naon, rumah tangga orang bu, ya. Di sana, ya Allah, ketika ditemukan itu bibir si anak bayinya ada bekas saus sama mayones. Yang ditemukan itu ternyata si kakak yang umur 3 tahun. Dia ngais-ngais tempat sampah dan ngasihin mayones dan saus itu. Di mulut si kakaknya nggak ada. Dan ditemukan si kakak meninggal lebih dulu karena saus dan mayones yang dia temuin di tempat sampah dikasih ke adiknya duluan. Lihat bagaimana fitrahnya manusia itu saling menyayangi. Ya. Nah, telat. Nanti kita ambil hikmahnya. Tapi ketika akhirnya ibunya dicari ketemu, yang ditanya cuma satu, mereka beneran udah mati? Nggak semudah itu. Dan satu, ini suaminya lagi pada nggak ada lagi ya, maka tolong dampingin para istri ya. Luar biasa perjuangan ngurus anak itu, nyusuin ya. Dan kadang kalian udah lebih capek, hamil, mengandung, menyusui segala macam, tetap aja yang dicari sama si anak papa. Bisa jadi sakit itu. Perasaan aku yang lebih jungkir balik ya. Tapi ya kalian mah ahlinya ikhlas, bismillah. Kasih sayang ibu sampai jadi lagu kok. Bagai sang surya menyinari dunia, hanya memberi tak harap kembali. Kan betul itu ya. Betapa luar biasanya para ibu. Makanya Allah titipkan rahim itu adanya di ibu ya. Tapi lihat, mereka pada gak mau nikah. Bagi mereka nikah tuh bodoh. Harus dengan perempuan yang sama selama bertahun-tahun sampai wafat. Syahwat bangkit, mereka tinggal pergi ke tempat prostitusi. Kadang ada yang milih nikah sama anime, nikah sama boneka. Ada di sana yang gelo kayak begitu. Punya anak lebih bodoh lagi bagi mereka. Pengen yang lucu-lucu, miara kucing, miara anjing, udah nggak suka kasih ke orang. Miara anak, tengah malam harus bangun, gantiin popok, mikirin uang pangkal, bodoh bagi mereka. Ya. Akhirnya apa? Di sana kekurangan pemuda. Lansia di mana-mana.
Ibu, suatu saat ibu ke Jepang, perhatikan, yang nyupir taksi kebanyakan aki-aki yang kerja di bandara. Mereka juga udah nggak mau kerja, cuman nggak punya anak, siapa yang mau nafkahin? Bagi yang punya duit, akhirnya di sana banyak orang Indonesia. Apa kerjaan orang Indonesia di Jepang? Jadi ngerawat lansia, serius. Ya, kalau nggak punya duit, akhirnya mereka ngarep hidup di penjara. Mending nyolong. Di penjara dikasih makanan, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada penghangat, ada temen. Coba Bu, kita mau Bu. Makanan 10.000 masih bisa kenyang. Iya, banyak yang harus diperbaiki di negeri ini. Harusnya juga bisa lebih hebat lagi negara kita, asal nggak ada oknum-oknum yang pada korupsi. Tapi kalau kita mau buka mata dari dua sudut pandang, banyak yang lebih nggak enak. Islam di Spanyol, Andalusia, ketika runtuh di tahun 1492, di zaman itu ketahuan megang Quran, nyimpen Quran, diseret pakai kereta kuda, nanti mayatnya digantung di tengah lapangan. Kita mengaji sehat tuh, ada yang nganterin, masjidnya dekat, pengajian di mana-mana, sholat gak dilarang. Iya, kita nggak harus nunggu kayak gitu baru berubah jadi baik. Tetap ada yang harus kita perbaiki. Tapi juga jangan ngilang-ngilangin. Enak Bu kita hidup tuh Bu. Punya bekal buat beramal, ya. Dan Allah udah ngukur nih, si ibu ini sanggup nih ngadepin anaknya nggak baik. Si ibu ini sanggup nih ngadepin suaminya main slot wae. Ya kan? Bisa lah. Ada yang si ibu ini kuat nih ngadepin suaminya selingkuh. Ya. Jangan khawatir Bu. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Bu, kalau suatu saat ibu mati dan kita pasti mati. Dan misalkan, amin ya rabbal alamin, kita masuk surga semua. Kalau mau jujur kita nyampe surga Bu. Kalau mau jujur bisa jadi bukan gara-gara ibadah kita. Ibadah kita sakitu-kitu nah Bu. Sholat lupa rakaat wae. Zuhur 5:30, asar 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi. Ya nggak? Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat. Ya kan? Kuliah deui urang mah. Sekali ganti, ina atau ina. Sekalinya sholat lama, sujud, lila tuh Bu. Padahal karena lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri ya? Gitu. Serius mau ke surga pakai amalan kayak gitu? Terus kita ke surga pakai amalan apa? Punten ya, bisa jadi kalau suatu saat ibu nyampe surga, bukan karena ibadah ibu, tapi bisa jadi karena sabarnya ibu ngadepin ujian di dunia. Bu, punten, akan ada harinya. Nanti kita lagi antri di pengadilan Allah nih, di padang mahsyar kah, atau dimanapun. Terus kita ngelihat, aduh, eta si ibu hukumanna kan gitu amat. Ya Allah, Mang, eta dosana naon? Dosana iya kok. Aduh, saya juga pernah lagi dosa itu, belum tobat lagi. Kumaha iya? Pas giliran kita ternyata lolos. Ding lolos. Pan di dunia kamu udah difitnah. Pan di dunia anakmu bandel. Pan di dunia suamimu main slot. Pan di dunia suamimu selingkuh, tapi kamu tetap bertahan. Ya. Kamu pikir itu semua sia-sia? Bisa jadi yang di sini yang paling terjamin surganya bukan yang ceramah, bukan yang jadi imam, bukan yang paling rajin sholatnya, tapi bisa jadi yang hatinya paling sabar ngadepin ujian di dunia. Kita kalau mau cari enaknya enak gitu, tapi kalau mau dipikir beratnya nggak ringan. Tapi lihat nih, ibu masih bisa ketawa-ketawa. Tapal, entah bahagia entah geloknya. Hampurannya punya. Garis hijau ya, garis hijau. Ustadz yang ngomong. Cepunya orang. Ya, insyaallah. Maka bismillah, sering husnuzon sama Allah ya. Bismillah, nggak pernah jahat Allah itu. Pahit kok hidup saya teh kok. Bisa jadi gara-gara pahitnya itu ibu surganya lebih terjamin. Kok suami saya selingkuh? Bisa jadi setelah gara-gara ibu diselingkuhin, tapi gara-gara itu ibu jadi rajin ke masjid, pengajian, tahajud nggak pernah bolong. Bisa jadi gara-gara suami ibu selingkuh,
Surganya ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia tapi bikin kita lalai. Oh, suami saya udah baik ini, ngapain saya pakai hijab lagi? Sholat nanti aja seperlunya. Ya, nggak seenaknya dibayangkan, tenang aja. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, kapan selingkuh? Nggak usah. Ya. Nah, ujian orang beda-beda ya. Kalau udah setia syukurin, sila. Ya. Jadi udah khususan dari hal kecil-kecil aja, Bu. Ibu bangun tidur, ya Allah empuk. Yang lain mah ada yang tidurnya nggak di kasur. Ibu pernah tidur di ubin, bangun sakit awak, Bu. Kita mah punya kasur, bismillah. Yang pakai kacamata, ya Allah saya bikin sendiri nggak bisa ini. Iya mah pamere. Alhamdulillah dapat bisa ngelihat. Kacai, ya Allah cai teh caket deket. Di luar sana ada yang pengen buang air tuh jauh, Bu. Kudu bawa sekop atau kudu ke sungai. Nyampe, ya Allah ada gayung. Coba, Bu, pernah nggak ke WC restoran nggak ada gayung? Repot. Nyalain air, ya Allah ada air. Bismillah. Mules, alhamdulillah ya Allah bisa mules kene. Ibu tahu nggak, Bu? Ada orang yang udah usia sepuh bisa dol, tahu, Bu? Kita kan kalau pengen pipis kan kerasanya, Bu. Ada orang-orang yang punten ya, karena udah usianya sepuh, dol. Teka rasa pengen pipis teh, tahu-tahu ih basah weh. Serius, ya. Serius, ada yang kayak begitu. Ya, kita mau alhamdulillah, Bu. Mules itu sinyal yang sempurna. Suatu saat zaman makin canggih, perut ibu bisa connect ke handphone nganggo bluetooth, ya. Waktunya buang air, handphone teh bunyi. Waktunya ke toilet, waktunya ke toilet. Kalau ibu lagi ngantuk-ngantuknya tidur, nggak akan bangun. Bangun-bangun bau keluar, ih gelehnya. Ibu tapi dengan mules, sengantuk apapun, waktunya buang air, hudang asli. Pernah bersyukur nggak bisa mules? Insya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Airnya deket, beres. Ngaca, ya Allah hidung tepas di sini. Coba dibawa ketek, asem. Simetris, ya Allah. Terus ada suara. Bunyi apa? Bukan, bunyi kokok menirukan suara nyamuk. Kan saya yang bunyi kan? Iya, iya. Alhamdulillah telinga teh sehat. Yang lain ada yang teman-teman tunarungu nggak dengar apa-apa dari lahir. Nyamuknya dilihat, ya Allah, nyamuk teh letih. Coba nyamuknya segede kambing, repot sekali sedot anemia ibu. Alhamdulillah diaturin, ya. Dan dia bisa jadi rezekinya. Cicak nggak punya sayap, makanannya bisa terbang, nyampe. Alhamdulillah, senyum. Alhamdulillah, gigi teh berhenti tumbuh. Rambut mah nggak berhenti tumbuh teh. Gigi huntu mah ngerti bu, kedah berhenti ya. Coba kalau gigi itu sistemnya kayak rambut, mah jangan weh. Nanti ada tukang pangkas gigi di pinggirnya. Kuku bisa, kuku mah terus. Dipotong teh nggak sakit, rambut dipotong nggak sakit. Allah aturin. Masya Allah, tabarakallah. Khusnuzon sama Allah ya. Apalagi dicintain Allah. Bu, ikhtiar ya, jaga sholatnya. Langkah yang pertama apa? Jaga tepat waktunya. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya ke Nabi ya, amalan apa yang membuat kita paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ya. Wabil khusus ini yang maghrib, Isya dan juga subuh. Salat subuh, salat Isya berjamaah dianggap separuh malam salat terus menerus. Wabil khusus yang laki-laki ya di masjid ya. Kalau yang di rumah gimana, perempuan sendiri dijaga minimal tepat waktunya. Salat subuh berjamaah dianggap oleh Allah sepanjang malam dianggap salat terus menerus. Nanti titip ke suami kalau diajakin sholat jamaah, saya tadi udah sholat di masjid, nggak apa-apa, boleh sholat lagi nemenin istri, ya.
Yang kedua, sholat yang kedua dihitung jadi sunnah. Ya, boleh kayak begitu. Terutama kalau ada orang yang kita tahu dia baru mualaf, belum bisa sholat sendiri, minta tolong diimamin sama kita. Padahal kaliannya udah sholat misalkan. Itu boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi dijaga tepat waktu. Dan standarnya seorang mukmin dalam sehari semalam jaga kalau bisa 40 rakaat. Berapa? 40. Naon wae eta teh? Yang wajib 17. Ya kan? Ditambah kalau bisa yang tahajud, Bu. 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaatnya witir. Ya. 17 tambah 11 sudah berapa? 28. Ditambah yang rawatib, yang harian tuh, yang qobliyah badiah, minimal anggap yang 10 aja dulu. Itu juga ada keutamaannya tuh yang 10 atau 12. Ya. Mana aja? Qobliyah subuh, qobliyah badiah zuhur, badiah maghrib, badiah isya. Udah itu aja cukup 10. 28 tambah 10 berapa? 38, tinggal tambah duha 2. Cuman dulu kalau di pondok dibiasain kalau tahajudnya udah 11, maka duhanya 8 rakaat. Kalau tahajudnya enggak tahajud atau tahajudnya enggak nyampe 11, maka duhanya 12 rakaat. Enggak apa-apa kuliah kulhu juga. Ya. Kecuali ibu lagi safar, jalan jauh ya, tapi perbanyak sujud. Makin banyak amanah, makin banyak dikenal orang, banyakin sujudnya supaya kita ingat kita itu siapa. Dan sholat itu pertolongan. Yuk, bukan nggak boleh cerita ke orang, tapi cerita ke Allah dulu. Kita makan kadang minta tolong sana sini dulu, WA sana sini dulu, nggak ada yang bisa bantu, baru sholat. Ya, kebalik. Ya, jaga yang 40 rakaat. Bismillah, ikhtiar ya Bu. 40. Ya. Kalau sholat yang sunnah masih nggak apa-apa kalau duduk. Nabi juga pernah sholat duha di kendaraan. Ya. Arah kendaraannya belok-belok kok, nggak ngadep kiblat, ngikutin arah kendaraannya aja. Jadi kalau sholat yang wajib bisa berdiri, kecuali ada uzur ya. Maka ini dia dijaga sholatnya. Yuk, yang 5 waktu. Mulai tepat waktu dulu, tepat waktu udah dijaga sholatnya. Yang sunnahnya, yuk usahain 40 rakaat. Bisa? Insya Allah, bismillah. Ya, tepat waktu dulu aja, bismillah ya. Yang qobliyah, semua sholat itu insya Allah ada qobliyahnya. Walaupun ada yang goir muakat ya. Kayak maghrib, qobliyah maghrib boleh, tapi goir muakat. Jadi salah satu landasannya, sahabat sholat qobliyah maghrib, tapi Nabi nggak sholat dan Nabi nggak tegur. Berarti takrir ya, ketetapan. Nabi tidak tegur. Karena kalau itu kezoliman dan nggak boleh, pasti udah Rasul tegur. Kalau yang ba'diyah, nggak semuanya ada. Subuh sama asar nggak ada ba'diyahnya. Ya. Nggak ada badiahnya. Ya itu mah fikih dasar ya, insya Allah semua tahu. Udah, sholat, selanjutnya Quran ya. Udah tahu lah Quran mah ya. Dan kalau pengen ngamalin, standarnya paling lama khatam itu paling lama 40 hari. 40 hari udah khatam 1 kali. Ya. Tapi kalau ibu bisa baca Quran 1 hari 1 juz, berarti sebulan kan khatam. Karena cuma ada 30 juz. Ya. Kalau bacaannya udah lancar, apalagi hafal, demi Allah 20 menit bisa 1 juz. Tapi kalau belum hafal, tapi lancar bacaannya, insya Allah 45 menit selesai. 45 menit, udah tartil itu teh. Pakai tajwid. Ya. Insya Allah. Sempetin. Dan tolong jangan pernah biarkan mata ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Quran. Ulangi ya. Jangan pernah biarkan mata kita lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Nggak apa-apa kesanggupnya sehari selembar kok, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah biarin mata ibu lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Nah berarti ya gimana? Berarti harus bangun subuh. Berarti habis subuh jangan tidur lagi. Ya. Kalau emang capek, seenggaknya sempat ngelihat lah. Ya. Istilah, udah pada tahu lah keutamaan Al-Quran. Ya, Nabi pertama kali beliau nyampein bahwa beliau itu Nabi, yang percaya cuma 4 orang lu. Ya,
Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang. Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Ya. Lompat 23 tahun masa kenabian beres, Nabi wafat, satu jazirah Arab udah Islam semua. Satu jazirah Arab bukan Mekah Madinah ya. Sekarang 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7 negara. Negeri lain jadi negeri Islam, minta ahli apapun, Madinah punya. Jumlah sahabat, dulu nggak ada sensus, kita ikut ulama, kata Imam Asyuyuti atau Imam Abu Nu'aim al-Asfahani, sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Ibu punya anak satu diajar 23 tahun, yakin bakal soleh? Wallahu alam. Ini kumaha ceritanya, 23 tahun menyolehkan 120.000 orang. Ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Istilah. Ya. Quran. Kira-kira pakai apa Nabi itu ngajarin mereka? Quran. Dan pertama kali beliau berdakwah, kan di sana masih banyak patung berhala, banyak perbudakan, banyak wanita diperjualbelikan, perang antar suku, praktek riba di mana-mana. Punten ya. Ayat yang paling sering ibu protes, ayat poligami, itu ternyata turun untuk membatasi. Karena sebelum syariat itu turun, nikah nggak ada batasnya. Ya. Orang bahkan di riwayat Imam At-Tirmizi, ada sahabat masuk Islam dalam keadaan istrinya 10. Sama Nabi disuruh ceraiin 6. Karena memang untuk membatasi. Ya. Istilah. Udah, habis Quran, sedekah biasain ya. Sedekah kalau bisa jangan sedekah dikit-dikit, tapi dikit-dikit sedekah. Sekarang udah bisa lewat handphone. Dan ada yang ngebut. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya. Bismillah. Berapa kok? Semampunya. Sedekah 10.000, tapi di kantong tinggal 2, satu warna ungu, satu warna koneng. Ya Allah, engkau yang ungu, aku yang koneng, nggak apa-apa. Bisa jadi lebih baik daripada yang sedekah 1 miliar, tapi di rekeningnya ada 18 T. Itu juga cuman gara-gara ada kamera, nggak enak kalau nggak nyumbang. Yang penting yang mana? Yang paling ikhlas. Ya. Sama terakhir, istighfar. Nabi maksum, istighfarnya sehari minimal 100 kali. Gini ya Bu, yang paling bahaya bagi hidup kita itu dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain. Ya. Dan dosa itu kalau terus menerus dilakukan, terus nggak tobat-tobat, pilihannya 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matiin waktu lagi maksiat. Ulangi. Dosa kalau terus menerus dilakukan, pilihannya 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matiin waktu lagi maksiat. Pelan-pelan ya. Kenapa dibuka aibnya? Allah senang mempermalukan hambanya? Enggak. Karena ada hamba yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Kadang kalau ditanya yang maksiat, dia tahu kalau Allah ngeliatin. Karena dia tahu Allah maha melihat. Tapi Allah ngeliat dia bisa tetap jadi maksiat. Ketemu orang, bisa gak jadi maksiat. Mau selingkuh, selingkuhannya udah di kamar, di hotel, di lobi ketemu tetangga. Bapak, ayo ngapain? Perasaan saya lihat istrinya di rumah. Oh, mau ngasih surprise. Udah tetangga pergi. Bisa nggak jadi selingkuh tuh. Langsung di WA selingkuhannya. Kadang namanya diganti paket COD, tukang galon. Maaf, aku nggak bisa ke atas. Di bawah ada tetangga. Surga kita nggak di mulut tetangga. Allah tahu kita tetap jadi maksiat. Tetangga satu nyaris tahu bisa nggak jadi maksiat. Kadang kita segitu kurang ajarnya sama Allah. Kok saya khilaf hanya berduaan? Kadang kita yang sengajain berdua, ya. Pulang teman ke pabrik nebeng atau jangan kasih celah, ya. Jangan kasih celah. Punten ya. Manusia
punten, duduk barengan, pulang bareng satu mobil, 6 bulan terus menerus berduaan, ya, duduk sebelahan, masa iya nggak ngobrol? Jangan dibuka. Kenapa perintahnya? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Karena Allah tahu kalau udah terlampau dekat, kamu nggak akan bisa nolak. Makanya mumpung belum dekat, jangan deket, tolak udah. Ya. Jangan kasih celah. Jangan kasih celah. Marah sama suami, ibu pergi reunian, ketemu mantan, ya. Nggak sengaja. Tapi tengah malam tahu-tahu ada WA berbunyi. Saya tanya dulu, gimana suara ucing? Suara bebek? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati bu ya. Di luar itu ada 2 spesies. 1 buaya hijrah, 2 playboy syariah. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 76. Kapan tipu daya syaitan itu jadi kuat? Kalau diladenin. Makanya jangan diladenin. Di WA, Assalamualaikum ukhti, udah tahajud belum? Terus diladenin, iya nih aku juga lagi ruku. Repot ya. Kalau dari awal Assalamualaikum ukhti, blok. Siapa dia? Ibu gak akan terluka. Dia cuma serpihan luka dari masa laluku ya. Coba jawaban orang selingkuh apa coba bu semuanya bu? Sama kan? Perasaan ini sudah terlalu dalam kok. Pan antum yang masukin dalam-dalam. Jangan dikasih kesempatan. Tutup. Ya. Tutup. Ya. Makanya perintahnya wala taqrabuz zina. Yang muda-muda juga udah. Kita nggak pacaran kok, kita cuma pergi ke pengajian. Di motor juga diganjal pakai tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Laki-lakinya WA, sabar sayang, ini ujian buat kita. Kurang ajar eta asli. Kita nggak pacaran kok, dia cuma suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Teh, punten ya teh. Pertanyaannya 1. Teteh yakin cuma teteh doang yang di WA? Lalaki mah tebar piau, brother. Salat mayit. Ada yang di WA sholat mayit, ya Allah. Astagfirullah, jangan ya Allah. Tutup pintunya. Nah, karena ada orang yang Tuhannya mulut orang. Allah ngelihat dia nggak berhenti maksiat, orang ngelihat dia berhenti maksiat. Makanya kadang ada orang yang Allah pengen dia berhenti dosa dengan cara dibuka aibnya. Coba lihat arti selingkuh. Kapan mereka berhenti selingkuh? Waktu ketahuan. Coba nggak ketahuan, gaspol. Nah, susah untuk ngarep berhenti sendiri mah. Maka ya gitu, kita nggak pernah sendirian. Yang selingkuh berdua di kamar coba. Kita hitung ya ada berapa ya. Ceweknya 1, cowoknya 1. Ini normal keneh nih. Karena kadang naudzubillah nih sekarang mah ada yang laki sama laki nih. Mungkin dia lupa kalau leluhurnya Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep. Serius. Salah satu ciri akhir zaman nanti akan ada harinya kata Nabi dari 50 kelahiran 50-nya perempuan, laki-lakinya 1. Coba bu, kebayang tuh? Perempuan 50, laki hiji. Enggak semana laki nah hiji, enggak suka perempuan lagi. Repot ini mah. Ya. Sekarang masih 1:4, banyakan perempuan. Ya. Di kamar cewek 1, cowok 1. Allah ngeliatin nggak? 3 berarti. Masing-masing ada malaikat pencatat amal nggak? Rokib sama Atid, masing-masing 2. 7 berarti di kamar. Manusia juga didampingin oleh bangsa jin, disebutnya Qorin.
Misalkan masing-masing 1, 9 berarti itu. Dan ternyata di kamar itu ada penunggunya jin 8, 17 berarti di situ. Rame tuh. Rame. Kebayang jin sareng malaikat lihat-lihatan ketika si bapak ngagombal. Sayang, kamu seperti angka 134. Maksudnya tidak ada duanya. Gelenya. Untung nggak emosi tuh malaikat. Oh, pareman ya. Nggak ya, nggak bisa kayak gitu malaikat. Nggak pernah duaan. Ya. Pilihan yang kedua, kalau maksiat nggak berhenti-berhenti, padahal sudah dibuka aibnya, orang juga udah tahu, maka pilihan yang kedua, Allah matiin waktu lagi maksiat. Saya izin nggak sebut daerah, nggak sebut nama, biar nggak dicari di internet ya. Tapi pernah diceritain guru, ada dia punya jabatan, pejabat di daerah, meninggalnya di hotel murah remang-remang pinggir jalan, tanpa busana, dengan sesama laki-laki. Bu, punten, pertanyaannya, matinya hina nggak? Pertanyaannya saya ganti, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu? Kalau itu maksiatnya baru pertama kali seumur hidup, nggak akan setega itu Allah. Begitu dicek, bener aja, udah nggak kehitung berapa kali. Istrinya udah tahu, anak-anaknya udah tahu, tetangganya udah tahu. Berarti sebetulnya sudah pernah dengan cara yang pertama dibuka, tapi nggak mempan. Mau nggak mau, Allah matiin satu, biar bisa jadi 1000 orang yang ngelakuin hal yang sama jadi berhenti. Punten dosa-dosa yang kayak gitu tuh, Bu. Kalau sekali seumur hidup kayaknya Allah nggak setega itu dah nggak buka. Termasuk yang akhirnya punten ya, akhirnya terbongkar. Meskipun kedoknya kiai, meskipun kedoknya hafal Quran, ya. Kalau sampai kebongkar, bisa jadi udah karena saking kesering. Punten. Kok padahal hafal Quran ya, punten ya, Bu. Yang saya tahu hafal Quran juga bisa jadi ujian, Bu. Karena punten, kita bisa hafal Quran bukan karena otak kita cerdas. Bukan karena kita rajin. Iya, kita bisa ikhtiar. Tapi salah satu faktor utamanya tergantung Allah sang pemilik Quran ridho nggak nitipin hafalannya di kepala kita. Ya. Kalau Allah udah ridho, dulu ada di Hafiz RCTI Ade Naja, tahu? Ade Naja itu di kursi roda, dokternya bilang mohon maaf otaknya cacat. Dia bedain huruf M sama huruf N ketuker, Bu. Tapi Al-Quran hafal, serius. Kalau Allah udah mau nitipin, ingat nih, berikut artinya, berikut halamannya. Kiri, kanan, atas, bawah, apal. Ya. Makanya pernah ada santri nanya ke guru kami, hai Kiai, kenapa saya udah jaga sholat 5 waktu, bahkan ditambah yang sunnah, tapi sehari nambah hafalan setengah halaman juga susah. Kenapa teman saya sholat juga enggak, bolong-bolong, apalagi yang sunnah, yang wajib aja bolong-bolong, tapi sehari bisa nambah hafalan baru 4 halaman. Kenapa dia menghafalnya berhasil, kenapa saya menghafalnya gagal? Waktu itu guru kami jawabnya kayak gini, orang yang menghafalnya berhasil bukan yang paling cepat atau yang juara, tapi yang semenjak dia menghafal, dia jadi tambah takut sama Allah. Baru berhasil hafalannya. Ada orang yang seumur hidup juz 30 nggak beres-beres, tapi dia nggak berani riba, nggak berani zolim, nggak berani nyakitin orang mulutnya. Bisa jadi dia yang lebih sukses ngapalinnya di hadapan Allah daripada yang ngapal 30 juz tapi sombong, tapi ngeremehin orang, tapi pengen dipuji. Bisa hafal ke Allah yang nolong. Kalau Allah pengen ngambil hafalannya, hanya butuh cangkang cau. Ibu hafal tuh cangkang cau? Kulit pisang turun dari panggung nggak geledak, jedak, nama sendiri ke hilap. Ya. Iya, amnesia bahasa kerennya mah. Ya. Allah yang tolong. Jadi, yuk banyak minta tolong. Karena kalau kita salah fokus, contoh, artis ketahuan selingkuh. Kalau yang dipikirin kontrak sinetron diputus, followers kabur, penonton gak mau nonton lagi, endorsan berhenti. Kalau itu yang dipikirin, stres. Harusnya apa dong yang dipikirin? Harusnya yang dipikirin adalah
Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah? Mau ditukar, sewa pengacara mahal, namanya kembali bersih, sinetron kembali banyak, endorse follower kembali banyak, tapi belum tobat-tobat. Mau lari kemana dari azab Allah kalau nggak tobat? Atau ditukar, netizen masih mencaci, menghujat, tapi tadi malam dia udah tahajud, nangis, sholat tobat, habis tahajud, meneteskan air mata tobat, betulan, nggak ada yang muji, nggak ada yang ngeliat, cuman berdua dia dengan Allah. Allah ampuni, siapa bisa nyelakain kalau Allah udah ampuni? Jadi jangan salah fokus, ya. Ibu punya masalah? Punya ya. Ibu mati dalam keadaan masalah ibu belum selesai, tapi gara-gara masalah itu ibu jadi tambah dekat sama Allah. Jauh lebih baik daripada ibu nggak punya masalah, tapi mati dalam keadaan jauh dari Allah. Serius. Kadang kita sedih karena di hatinya belum Allah, udah gitu aja. Kenapa yang koruptor ditangkap sedih? Ya karena jadi nggak bisa nyolong lagi, nggak bisa dapat duit banyak. Karena di hatinya duit, jadi ngambek ketika nggak bisa nyolong teh. Masa mana buktinya? Ya buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, hilang duit nangis. Berarti di hatinya duit kan, bukan Allah. Kita sih menaruh selain Allah di hati kita. Nggak semua hati teh sempit, sakit kituna, segala macam ditaruh di situ. Atuh engap. Jadi ternyata bahagia itu bukan karena punya segala-galanya, tapi bahagia itu ternyata ketika melepaskan segala-galanya, tinggal pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Serius. Mau ditukar? Ibu punya saldo triliunan, menjabat, punya villa banyak, umur panjang 8.000 tahun, gak mati-mati, ya. Gak punya Allah di hati, ngambek, serius. Emang laku tuh semua duit dan jabatan kita nanti di hadapan Allah? Enggak. Atau ya bisa jadi doa kita ada yang belum terkabul, orang yang kita sayang ada yang wafat duluan, dan segala macam perjuangan ibu dalam hidup. Tapi Allah ridho, karena setiap kali perbuatan, tiap ngomong, berucap, bertindak, semuanya jadi pahala. Meninggal, bisa jadi ibu yang paling banyak bekalnya. Dan ke Allah aja ya. Dah, sisain waktu untuk ngobrol-ngobrol, tanya jawab, diskusi. Habis ini apa Bu? Tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya, ya. Oh, ya udah foto katanya. Ya. Temempan Ustaz. Ya, saya kembalikan lagi dulu ke Ustadz Arya atau ke Ustazah MC kita. Foto, silakan. Baik, syukur. Terima kasih untuk Dennis. Kang Ijin, ada pertanyaan dari audiens buat Dennis. Juga buat Ustaz Arya juga. Pertanyaannya Pak Dennis. Irtinyiin nih. Ya. Ciri-ciri hamba yang mencintai Allah. Yang tadi disebutin 55 beres. Oh, maksudnya orangnya kayak gimana? Baik, satu-satu dulu ya. Orang yang udah dekat sama Allah, Allah juga cinta, enak hidupnya, Bu. Dolar naik, tenang, karena Allah Maha Kaya. Lagian kadang mikirin dolar, keluar negeri juga belum pernah, paspor aja kagak punya, ya. Mikirin dolar. Tenang, Bu, tenang. Karena yakin dia dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus dia terima. Kalau belum diterima semua, nggak akan mati. Jadi dia lebih sibuk bukan mikirin yang udah pasti kayak rezeki. Dia sibuk mikirin yang belum pasti. Apa contoh? Habis mati saya kembali. Akhirnya dia nggak sibuk sama dosa orang, sibuknya sama dosa sendiri. Maka pasti dia nggak suka ngehina, nggak suka kepo, nggak suka sombong, nggak suka ngeremehin orang. Karena tahu Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Jadi dia sibuk, sedangkan dia makin hari bertambah, makin dekat menuju mati. Kita tiap ulang tahun teh bukan nambah umur, Bu. Makin dekat kuotanya habis itu teh. Ya. Jadi akhirnya gimana? Sibuk berkarya, sibuk takwa, sibuk manfaat, boro-boro nggak ada waktu. Jangankan zolim ke orang, kepo urusan orang juga males. Ya. Jadi hidup teh manfaat. Ya.
Gak gampang marah, ciri selanjutnya. Dia nolong orang tapi dia dijahatin, masa dia gak marah? Ya kan dia nolong orang bukan supaya dia dicintai, biar Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci juga dia yang repot, kan kalem. Kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan batur, ditanya kelakuannya lira, kalem. Tapi kamu udah nolong tapi malah dijahatin, ya udah, saya mah bakal mati kehalangan dosa. Sebagaimana tadi Nabi Adam digusir dari dosa-dosanya satu, dari surga dosanya satu. Kita pengen ke surga kehalangan dosa sendiri, alhamdulillah dosanya digugurin dia. Kalem jadinya, gak gampang marah. Enak hidup teh. Ya. Jadi lihat, hidupnya fokus jadi manfaat, gak ada yang sia-sia, dan juga lihat gak suka marah-marah, dan kejaga nih lisannya. Baju mah semua bisa pakai, tapi ini sekarang bunuh orang nggak perlu pakai pisau bu, bisa pakai ini. Ya, jaga sekali lisannya. Nggak suka dia nggak mau denger, nggak mau ngomong, nggak mau menyakiti. Kadang kita mah teman pengajian bawa tas baru, punya mertuanya ya komen. Ya. Enggak, beli sendiri, berarti KW. Kenapa? Suka, minta ke Allah. Ya Allah, hoyong tas nuk itu ya Allah. Boleh kok. Daripada julid. Walaupun masih banyak doa yang lebih baik. Doa husnul khotimah, doa minta hidayah. Nah, apa harus julid? Bu, ibu nanti kalau suatu saat ke tanah suci ya bu ya. Amin ya rabbal alamin. Puntennya punya, ulah heran, tong heran. Jangan heran kalau ngelihat ada orang yang ngambek melulu. Karena memang salah satu larangan ihram gak boleh marah-marah. Jadi setan ngegoda. Punten ya bu. Ada orang yang amat sangat rela jual sawahnya, jual hartanya demi bisa ke tanah suci. Ada orang yang bisa nyampe tanah suci ngambek, woy. Naon makan anak kieu, gak enak. Tapi pelan-pelan dicemilin abis, dibungkus lagi ke kamar. Kan nyebelin. Dihina tapi dihabisin. Ya. Ngambek terus kerjaannya. Atulah. Gak semua orang bisa ke tanah suci. Ini Masjidil Haram udah depan mata. Sholat di sana pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di Indonesia. Coba. Terus malah sibuk mana-mana. Udah tenang. Kadang kalau mau jujur bisa jadi kita ngalamin yang gak enak di sana buat gugurin dosa kita di Indonesia. Ada kok yang kayak gitu.